Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari buku Bu Petik jilid 5F untuk anak SD kelas 5 dengan tema yang berjudul Panas dan Perpindahan. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya, dan untuk melihat halaman video sebelum dan sesudahnya silahkan klik di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka buku Bu Petiknya, yaitu di halaman 109. Di halaman 109 ini ada latihan subtema 3 paket yang pertama, yaitu dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan adik-adik baca dengan mandiri. Saya akan langsung ke nomor 1. Pokok pikiran paragraf pertama dalam teks tersebut adalah jawabnya yang C, yaitu konduktor digunakan untuk menghantarkan panas. Nomor 2, informasi penting yang terdapat dalam paragraf kedua teks tersebut adalah jawabnya yang D, yaitu pemanfaatan konduktor. Nomor 3, judul yang tepat untuk teks tersebut adalah jawabnya konduktor. Nomor 4, buatlah peta pikiran pada kotak berikut berdasarkan isi teks tersebut. Judulnya adalah konduktor, kemudian bawahnya ini ada kotak dengan isi bahan penghantar panas. Kemudian ada konduktor kuat dan lemah. Kemudian kebanyakan konduktor terdiri atas berbagai macam logam. Satu lagi adalah sifat konduktor mudah mengantarkan panas. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Lalu kita lanjutkan ke nomor 5. Buatlah ringkasan dari informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Informasi pentingnya adalah konduktor merupakan bahan yang dapat mengantarkan panas. Kebanyakan konduktor terdiri atas berbagai macam logam. Salah satu manfaat konduktor adalah sifatnya yang mudah mengantarkan panas. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPA di baliknya halaman 110. Perhatikan gambar berikut. Ya, ada gambar makanan di atas alas dari bahan kayu. Tujuan penggunaan papan seperti pada gambar tersebut adalah jawabnya yang B, panas bertahan lebih lama. Nomor 2, berikut ini yang bukan merupakan contoh benda yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator secara bersamaan adalah yang bukan, jawabnya yang B, piring. Nomor 3, jenis bahan yang sebaiknya digunakan untuk pegangan wajan adalah jawabnya yang B, kayu. Nomor 4, salah satu contoh bahan konduktor yang digunakan pada panci yaitu jawabnya bagian wadahnya. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar sudip. Pertanyaannya, bahan apakah yang tepat untuk melapisi bagian pegangan benda seperti pada gambar? Jelaskan alasanmu memilih bahan tersebut. Jawabannya adalah bahan ebonit, karena bahan ebonit mampu menghambat perambatan panas. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke muatan SBDP. Perhatikan gambar berikut. Cerita rakyat Nusantara. Gambar tersebut menunjukkan jawabannya adalah B, sampul buku. Nomor 2, fungsi dari gambar pada bagian depan buku adalah jawabnya C, menggambarkan isi buku. Nomor 3, berikut ini yang tidak termasuk bagian pada sampul buku adalah jawabnya yang C, kata pengantar. Nomor 4, warna yang digunakan pada gambar sampul buku biasanya terlihat. Jawabannya adalah mencolok, kontras, atau menarik. Nomor 5, apa kesanmu sebagai calon pembaca ketika diberi buku tanpa gambar sampul? Jelaskan. Jawab saya adalah kesan saya kurang tertarik karena saya tidak bisa mengetahui gambaran isi pada buku. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPS nomor 1. Program wisata museum bersejarah merupakan upaya pembangunan di bidang, jawabnya adalah B, budaya.
2. Perhatikan gambar berikut. Tujuan dari kegiatan pembangunan seperti pada gambar tersebut adalah jawabnya B. Memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan. Nomor 3. Pasar apung merupakan bentuk pembangunan ekonomi yang banyak dilakukan oleh penduduk di pulau. Jawabnya adalah Kalimantan. Nomor 4. Pemerintah membangun jembatan Suramadu untuk menghubungkan antar Pulau Jawa dan Pulau Madura. Apa peran masyarakat dalam pembangunan tersebut? Jelaskan. Jawabnya adalah masyarakat dapat mudah menciptakan lapangan pekerjaan yang berhubungan dalam pendistribusian barang. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5. Tulislah 2 pembangunan yang dapat kamu lakukan sebagai pelajar di lingkungan sekolah. Jawabannya adalah pembangunan taman sekolah dan pembangunan koperasi sekolah. Kita lanjutkan ke muatan PPKN. Perhatikan gambar berikut. Benny mengalami kejadian seperti dalam gambar. Tindakan yang sebaiknya Benny lakukan agar tidak mengulangi kejadian serupa adalah jawabnya yang D. Mengecek keadaan rem sebelum bersepeda. Nomor 2, perhatikan tindakan-tindakan berikut. Nomor 1, mendapat pujian dari guru. 2, tugas tidak selesai tepat waktu. 3, mendapat nilai lebih baik daripada teman yang lain. 4, hasil tugas kurang baik karena dikerjakan secara terburu-buru. Pertanyaannya, akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas sekolah adalah yang C, 2 dan 4. 2 tadi apa? Tugas tidak selesai tepat waktu, dan yang keempat adalah hasil tugas kurang baik karena dikerjakan secara buru-buru. Jadi jawabnya adalah yang C. 3. Saat pagi hari, kamu mendapatkan kabar jika rumah tetanggamu terjadi pencurian. Pelaku pencurian tersebut berhasil membawa 2 unit sepeda motor milik tetanggamu. Keluargamu dan warga lain yang tinggal dekat denganmu mulai resah. Hal yang harus dilakukan warga di tempat tersebut adalah, jawabnya adalah C. Melaksanakan ronda malam secara bergiliran. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ini anak yang sedang membuang sampah. Apa akibat yang akan terjadi dari perbuatan anak seperti pada gambar? Jelaskan. Jawabannya adalah lingkungan menjadi kotor. Lingkungan menjadi kotor. Lanjut ke nomor 5, berkurangnya jumlah pohon di atas bukit atau gunung membuat tanah tidak dapat menyimpan air hujan. Rumah-rumah di bawah bukit atau lereng gunung tertimpa tanah yang ada di atasnya. Berarti longsor ya adik-adik ya. Apa akibat dari peristiwa tersebut bagi masyarakat yang mengalaminya? Jelaskan. Jawabannya adalah masyarakat kehilangan tempat tinggal. Karena terjadi longsor, masyarakat kehilangan tempat tinggal. Saya rasa jawaban yang singkat, padat, dan jelas itu dia. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham dan semakin pintar. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya juga. Ingat ya, di share kepada teman-temannya agar mereka juga dapat terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Petik jilid 5F tema panas dan perpindahannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.